Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama dengan saya untuk mata kuliah e-bisnis ya. Jadi hari ini kelas gabungan e-bisnis untuk pertemuan pertama. Oh ya, semoga kalian sehat selalu dan tetap bersemangat walaupun sebagian masih online. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bicarakan elektronik bisnis. Elektronik bisnis itu terbagi menjadi 3, ada teknologi informasi, ada peran TI, dan ada arsitektur TI. Untuk teknologi informasi ini seperti membuat KKP atau skripsi ya, mengumpulkan data, memproses manipulasi, dan mengirimkan informasi. Jadi pengumpulan data ini seperti membuat skripsi, lalu proses manipulasi juga mirip membuat aplikasi, mengirimkan informasi yaitu jika aplikasi sudah jadi. Peran TI yaitu ada tools, enabler, dan transformer. Jadi ada alatnya, alat yang bisa digunakan untuk bertransformasi menjadi terkomputerisasi. Yang ketiga ada arsitektur TI, ada orang, people, ada prosesnya bagaimana, lalu ada teknologi apa yang digunakan. Ekonomi digital, jadi e-bisnis ini berkaitan dengan bisnis itu tidak jauh-jauh dari uang atau ekonomi ya. Yang pertama e-bisnis. Nah, e-bisnis ini adalah penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Jadi I itu elektronik. Apa yang digunakan untuk bisnis bisa berbisnis di dalam online. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adanya interaksi antara manusia. Contohnya antara jual beli antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini bisa didapatkan kalau misalkan pembeli mungkin bertanya harganya berapa, bahannya apa. Nah, itu pertukaran informasi yaitu bisa menyimpan, bisa memproses dan mengirim. Ini contohnya tentang jual beli. E-commerce adalah aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Jadi e-commerce ini adalah perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara online atau elektronik. Itu e-commerce. Sedangkan e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi meliputi kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi bedanya e-commerce dengan e-bisnis, kalau commerce ini hanya dagang, jual beli, transaksi. Kalau e-bisnis ini bisa jadi kerjasama dengan rekan bisnis juga selain adanya dagang, jual beli, transaksi. Pengenalan e-bisnis menurut Romney atau Steinbart mengacu kepada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi khususnya jaringan dan komunikasi. Jadi e-bisnis ini bagaimana caranya kita mengetahui teknologi-teknologi yang digunakan di zaman sekarang ya untuk transaksi bisnis. Internal eksternal organisasi dalam e-bisnis ada beberapa aktor, ada supplier, customer, investor, kreditor, the government, dan media. Jadi ini semua aktor yang berkaitan dengan e-bisnis, itu eksternalnya. Sedangkan positif negatif dari perdagangan, e-commerce, dan bisnis e-bisnis, positifnya adalah pendapatan yang lebih bisa menjanjikan karena bisa dikerjakan di mana saja, tidak seperti tradisional. Kalau pagi maka harus belinya pagi, kalau ini tidak, kapan saja bisa 24 jam. Yang kedua, meningkatkan market exposure, pangsa pasar. Jadi pangsa pasarnya bukan hanya yang di dekat-dekat situ saja, tapi bisa ke internasional. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional karena tidak menyewa kios ya. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Jadi jangkauan tadi mirip dengan pangsa pasar, jangkauannya lebih luas. Customer loyalty, jadi lebih loyal karena harganya lebih murah dan dia juga tidak perlu berjalan untuk ke sana, ataupun banyak yang menyediakan free ongkir. Yang selanjutnya, memperpendek waktu produksi. Ya, waktu produksinya bisa lebih cepat ya karena akan segera dikirim barangnya. Yang selanjutnya, meningkatkan value chain, mata rantai pendapatan. Nah, pendapatan ini otomatis meningkat karena tadi pangsa pasarnya lebih besar. Negatifnya, nah ini yang negatif, selain ada sisi positif,
online itu ada negatifnya juga. Ini semua skup online, bukan hanya e-commerce dan e-bisnis. Pencurian informasi oleh hacker dan cracker ya. Nah, ini informasi rahasia ini banyak dijual di internet dan itu harganya lumayan fantastis. Yang selanjutnya adalah kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, ini contohnya kalau kita mau beli atau misalkan sedang ngobrol dan ada yang sangat butuh sekali, ternyata internetnya putus. Nah, itu pastinya dia mencari yang lain lagi. Atau kita sedang error tidak menjawab-jawab, itu pasti dia akan mencari penjual yang lain lagi. Makanya kesempatan bisnis akan hilang. Kehilangan kepercayaan dari konsumen, contohnya misalkan beli, ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, itu menjatuhkan reputasi. Yang selanjutnya adalah penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak tadi ya. Pencurian informasi, lalu si hacker masuk ke akun kita dan menggunakan saldo kita, bisa jadi seperti itu. Kerugian yang tidak terduga nih, kerugian yang tidak terduga adalah ketidakjujuran, lalu kesalahan faktor manusia, dan kesalahan sistem elektronik. Misalkan satu hari ini listrik padam, itu pasti akan rugi. Sedangkan kalau offline kan walaupun padam seperti pasar tradisional itu tidak berpengaruh ya, tetap bisa berdagang. E-business application yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini adalah sistem operasi bisnis setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. Ini sangat terkenal, dipakai di banyak perusahaan. Yang kedua adalah CRM, kalian bisa menggunakan salah satunya, Customer Relationship Management, personalisasi produk dan layanan secara real time. Jadi CRM ini adalah real time seperti pasar tradisional ya, secara langsung. SCM, Supply Chain Management, ini sinkronisasi dan koordinasi aktivitas yang berkaitan dengan aliran produk. Jadi ini SCM ini berkaitan dengan bagaimana caranya barang disuplai ke customer atau antar organisasi. CRM ini adalah real time berdasarkan kebiasaan beli. Jadi nanti kalau kita kebiasaan membuka baju, mencari-cari baju, maka dia akan mengiklankan baju terus. Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur, itu digunakan ERP ini perusahaan manufaktur ya. Yang kedua, otomatisasi. ERP ini jadi bukan seperti pasar tradisional, tapi memudahkan si penjual untuk menjual barang dagangannya. Back office, lalu konsumen dan publik tidak dilibatkan, jadi hanya penjualnya saja. Client server software, jadi ada client, ada server, desktop ataupun web boleh. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengolah sebagian besar transaksi. Jadi semua transaksi diolah oleh ERP. Yang selanjutnya adalah data dapat diakses secara real time. Jadi secara real time, secara pada saat itu juga. Sedangkan CRM ini kalau tadi kan tidak ada hubungan antara konsumen dan publik ya. Kalau ini ada hubungannya dengan konsumennya. Yang kedua adalah karena ada hubungannya maka harus dijaga. Makanya kepanjangannya Customer Relationship Management. Strategi bisnis perusahaan dan sebuah tools untuk mengerti konsumennya. Jadi kalau si CRM ini lebih memahami kebutuhan si customer dibandingkan dengan si ERP yang tadi. Kalau ERP yang tadi berdiri sendiri. Supply Chain Management yang pertama pengelolaan efektif. Karena dia harus mensuplai memasok barang. Yang kedua adalah harus adanya perencanaan dan pengendalian ketika adanya pengadaan barang. Efisiensi aliran pasokan ini juga penting. Jadi harus efisien ya aliran pasokannya sehingga pada saat mensuplai itu barangnya sudah benar. Yang selanjutnya adalah perancangan dan kontrol arus material. Jadi harus dikontrol bagaimana arusnya, bagaimana suplainya, bagaimana rantai pasokannya ketika di jalan. Dan sampai apakah barangnya baik-baik saja, lalu berkurang atau tidak. Yang selanjutnya adalah bertujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang, ini si SCM.
Nah, ini e-business, ini bagian lebih besar daripada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah bagian dari si e-business ya, bagian kecil dari e-business. E-commerce ini adalah perdagangan, lalu pembelian barang jasa. Nah, ini sedangkan e-business seperti tadi yang saya katakan, ini teknologinya. Teknologi di dalam perdagangan, kerjasama, dan lain-lain. E-business versus bisnis tradisional. Bisnis ini maksudnya yang tradisional, e-business ini adalah online ya. Nah, ini e-business versus bisnis lebih meningkat si e-business. Karena mereka waktu pemasaran dan kecepatannya itu sangat cepat ya. Jadi yang ini ada tekanan misal high time pressure, maksudnya kalau misalkan sudah waktunya tutup ya udah, atau memang hari itu harus sudah habis barangnya, harus habis. Kalau ini tidak, karena dia online, jadinya kapan saja itu tidak masalah. Cakupan e-business ini sangat luas. Tadi cakupannya tuh luas sekali ya. Ada customer, ada theme, ada relationship, ada semuanya. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-business, cara yang sering digunakan dalam 4W yaitu what, who, where, dan why. Jadi apa, apa yang dijual, siapa yang berinteraksi, lalu di mana menjualnya, di mana tempatnya, itu mengaruhi ongkos kirim, dan why, dan kenapa dijual. Nah, prinsip what. E-business memiliki cakupan jauh lebih luas, tidak hanya pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara online, namun termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan. Jadi tidak hanya transaksi digital, tapi seperti tadi sama ya, kerjasama antara perusahaan, interaksi antara perusahaan, ataupun kolaborasi untuk bertukar informasi itu what. Sedangkan who, pihak yang dilibatkan dalam e-business, yaitu ada agent, business customer, device, employee dan family, dan government, sampai ke pemerintah. Prinsip where adalah di mana saja, tidak harus di satu tempat, dan itu bisa mencakup ke seluruh dunia. Sedangkan prinsip why ini adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan perusahaan dalam level pendapatannya secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan memberikan dampak perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis dari yang selama ini belum pernah ditawarkan. Jadi Y ini memberikan kesempatan bukan hanya satu perusahaan tapi banyak perusahaan, karena memberikan penawaran produk yang menjanjikan. Lalu spektrum value e-business, 5 keuntungannya adalah menurut Charles dan Mary. Yang pertama efisien, peningkatan efisien karena kurang dari 40% dari total biaya operasional diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi. Tidak nyampe 40% ya, jadi efisien sekali. Efisien ini berkaitan dengan uang, jadi total biaya operasionalnya kecil. Yang kedua efektif. Efektif ini tidak perlu menjaga toko ya, tapi bisa meningkatkan supply chain dalam meningkatkan service level kepada pelanggannya. Contohnya dengan mengimplementasikan aplikasi ERP dan sebagainya. Yang ketiga adalah jangkauan. Jangkauan ini cukup luas tadi. Untuk menambah mitra itu bisa internasional, baik nasional maupun internasional ya. Yang keempat struktur. Terciptanya berbagai jenis produk dan jasa baru akibat konvergensi berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur lihat berdiri sendiri-sendiri. Jadi strukturnya adalah contohnya nih, kendaraan dapat dijual dengan lelang, sebuah bank virtual berfungsi sebagai nasihat keuangan. Jadi strukturnya ini akan menciptakan produk dan jasa yang baru karena banyak persaingan di dalam online. Yang kelima adalah peluang. Nah, peluang ini adalah kesempatan terbuka lebar bagi pelaku bisnis yang dapat berinovasi untuk mengembangkan teknologi informasinya.
Contoh e-bisnis ada e-auctioning, e-banking, e-commerce, dan lain-lain. Kalian bisa lihat. Yang paling gampang ini adalah e-banking. E-banking ini adalah internet banking ya. Kalian gunakan aplikasinya itu lebih memudahkan, tidak perlu ke bank untuk melihat saldo, untuk transfer dan sebagainya. E-commerce itu jual beli seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. E-learning seperti adanya di BSI, pembelajaran. Jadi tidak perlu langsung tatap muka, tapi bisa melalui e-learning belajarnya. E-mailing ini bisa berkirim surat dengan internet, e-marketing, pemasaran dengan internet, dan sebagainya. Jadi nanti akan ada tugas, kalian download saja tugasnya. Tugasnya yaitu memilih 3, kalau nggak salah tadi 3 ya, nanti kalian download saja. 3 dari contoh e-bisnis ini lalu jelaskan. Hanya 1 soal itu saja, karena baru pertemuan pertama ya. Semoga tidak memberatkan, amin. Tren ke arah bisnis ini kategorinya ada pelanggan nih, pelayanannya lebih cepat, lalu pelayanan sendiri, memang kita masukkan keranjang sendiri, transfer sendiri, kirim sendiri, dan sebagainya. E-service, nah service ini dukungan memadai, pembayarannya fleksibel, pengiriman yang dapat diandalkan. Nah, e-service ini kita bisa melayani sendiri, setelah itu bisa mengirim, lalu waktunya sangat singkat. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi ini bisa diperoleh dari outsourcing. Outsourcing ada kontrak manufaktur dan distribusi virtual. Nah, organisasi ini adalah yang berhubungan antara perusahaan ya. Jadi bisa bekerja sama dengan outsourcing melalui online atau kontrak manufaktur dan distribusi virtual. Atau distribusi ini distribusi barang. Yang selanjutnya adalah pegawai. Pegawai ini bisa merekrut, bisa mempertahankan yang terbaik itu melalui e-bisnis. Dan teknologi bisa menggunakan aplikasi web, lalu infrastruktur lebih jelas, dan penyedia layanan aplikasi atau service provider. Jenis e-bisnis ini yang paling penting nih. B2C, business to consumer. Bisnis ke pelanggan. Antara organisasi dengan pelanggan, nilai transaksinya kecil, transaksi tidak sering terjadi, dan relatif sederhana. Ini bisnis ke consumer ya. Jadi bisnis langsung ke consumernya. Sedangkan bisnis to bisnis, ini bisnis perusahaan dari perusahaan ke perusahaan. Kalau bisnis to consumer ini maksudnya penjualannya langsung ke konsumennya. Kalau ini perusahaan ke perusahaan kerjasama, perusahaan dengan pemerintah kerjasama. Lalu business to education ini kerjasama dengan pendidikan. Antar organisasi, nilai transaksi besar. Kalau ini kecil seperti Tokopedia, Shopee ya. Hubungan yang kuat dan berkelanjutan, lalu pemberian kredit dari penjual ke pelanggan, dan lebih kompleks karena ini skopnya lumayan besar. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpulkan sebelum deadline-nya ya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.